Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Barung, YouTuber tertua di semesta. Hari ini, hari Senin ini, saya mau bicara langsung dengan Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Selamat pagi, Bu. Saya Yudi Pramuko, tukang donat, tapi saya ubah bisnis saya sekarang menjadi tukang mie ayam, dan saya sudah 2 minggu jualan mie ayam, dan sekarang libur masuk bulan puasa. Jadi begini, Bu, kemarin saya kedatangan anak saya yang sarjana dan cucu saya yang pertama. Anak saya laki, istrinya juga sarjana. Cucu saya 7 bulan, namanya Mazaya Gamira Majid. Bulan Desember tahun lalu istrinya kehilangan pekerjaan, dan bulan Juni, kata anak saya kemarin waktu buka bersama di Parung ini, akan ada keputusan penting bulan Juni untuk dirinya, dan saya menduga dia akan kehilangan pekerjaan di tengah situasi yang sulit ini. Dan dia mungkin belum terlalu ngeh, tapi saya sebagai bapaknya, saya sudah bisa memperkirakan dia pasti kehilangan pekerjaan. Dan itu berarti saya harus mengantisipasi supaya dia pindah dari kontrakannya, pindah ke sini sambil usaha jualan mie ayam dan fried chicken seperti bapaknya, maksudnya seperti saya. Kenapa dia kehilangan pekerjaan? Ini karena kesalahan pemerintah di dalam mengelola ekonomi, Bu Sri. Menurut para ahli, tahun kemarin itu pertumbuhan kredit itu minus, itu artinya sektor real tidak bergerak. Dan saya sengaja bergerak di sektor real yang mungkin bisa mendapatkan daily income. Terus pemerintah terlalu banyak sasaran targetnya selalu meleset. Dulu katanya pertumbuhan ekonomi akan meroket, padahal 5 tahun berturut-turut 5%, dan tahun ke-6 justru minus. Pertumbuhannya minus menjadi, kalau tidak salah, minus 3,2%. Dan katanya kuartal kedua tahun ini akan tumbuh 7%. Bagaimana mungkin 7%? Orang ketawa, para pengamat itu ketawa, terlalu ambisius. Sedangkan menurut ADB saja, kalau nggak salah Asia Development Bank, itu pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal kedua ini kira-kira 4,5, tetapi menurut Indef nggak mungkin tercapai 4,5 itu, paling 1-2%. Orang pertumbuhan sekarang aja masih minus 1% katanya. Jadi Ibu Menteri, Bu Sri yang terhormat, kepercayaan masyarakat itu sudah terlalu lama runtuh terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah. Makanya saya bikin KVU untuk menyelamatkan beberapa orang di sini untuk mendapatkan pekerjaan, lapangan kerja terbuka. Ada KVU yang pertama, yang kedua KVU itu maksudnya warkop ya. KVU jual mie ayam sama jual fried chicken. Yang ini itu membuka lapangan pekerjaan 2, yang di sana ada 2 langsung membuka lapangan pekerjaan 3. Itu salah satu jaring pengaman sosial untuk keluarga sendiri dan juga untuk beberapa orang di sekitar sini. Habis pemerintah tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan kan buat warganya sendiri, malah justru memberikan karpet merah untuk tenaga kerja asing. Begitu, Bu.
Jadi akhirnya rakyat harus menolong dirinya sendiri, dan ternyata ibu sebagai wakil pemerintah juga tidak bisa menolong rakyat kan. Jadi masalahnya sebenarnya bukan Habib Rizik, tapi memang mismanagement pemerintah sendiri yang miskelola dalam mengelola keuangan. Sebagaimana kata Rizal Ramli, mengelola ekonomi itu sebelum COVID pun sudah mismanagement. COVID memperburuk keadaan. Jadi bukan salahnya COVID, apalagi salahnya Habib Rizik. Habib Rizik itu dilepaskan saja supaya sama-sama membangun negeri ini. Jangan bikin pemerintah bikin masalah baru yang ditahan karena perbedaan yang tajam, karena mengkritik sikap pemerintah yang mismanagement itu. Orang-orang yang pintar-pintar itu dikeluarkan semua, menurut saya, usul saya Bu. Ini mohon disampaikan ke Bapak Presiden. Seperti Gus Nur, keluarkan itu. Buat apa harus memenjarakan orang yang cerdas, secerdas Gus Nur? Ya gaya, soal gaya dia. Jangan sampai Gus Nur itu harus ngikuti gaya ibu misalnya. Anton Permana keluarkan, Ruslan Buton keluarkan, Habib Rizik keluarkan, Jumhur Hidayat dikeluarkan, diajak rembukan yang setara. Mereka orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya komitmen terhadap kemajuan bangsa ini, kok malah dikuyok-kuyok. Akhirnya kalau elit itu berantem kayak gitu Bu Menteri, kalau berantem gitu karena yang satu merasa benar pemerintah, yang satu kemudian mengkritik pemerintah yang katanya kurang tepat itu, terus yang mengkritik di penjara, Ibu tahu akibatnya. Rakyat kecil seperti saya yang kena korban, tambah susah, ekonomi susah. Teman-teman saya tuh dorong gerobak, nyari uang susah setengah mati untuk cari 200.000. Kenapa? Lah itu utangnya banyak benar pemerintah. Bagaimana harusnya rakyat dibantu untuk menggerakkan sektor real? Ya nggak usah mikirin banyak-banyak. Ini KVU ini pun bukan dari pemerintah, disumbang oleh wakaf 25 juta, wakaf dari seorang ibu, salah satu tokoh Islam yang terkemuka di zaman reformasi, sehingga lahirlah 2 KVU. Dan saya sedang bikin gerobak satu lagi untuk nanti belanja ke pasar Parung. Saya mau membuka KVU yang ketiga, jualan sayur mentah, untuk memudahkan orang-orang sini belanja sayur lebih murah, lebih mudah. Dan saya belanja sendiri ke Parung, saya pakai gerobak sayur mentah. Ukuran gerobaknya itu 60 lebar, panjang 120, tinggi 100, lebar 60, panjang 120, tinggi 40, dan di atasnya bisa ada tutupnya, bisa dikunci. Kalau saya pas belanja saya kunci, nanti bawa sayur sebagian masukin, kunci lagi, belanja lagi di tempat lain, di lapak yang lain, terus saya dorong pulang. Saya akan belanja setelah sholat subuh. Rakyat harus menolong dirinya sendiri Bu. Makanya saya sih berpesan ke Ibu Sri Mulyani, Mbok, jangan ngasih harapan-harapan yang palsu. Ekonomi akan tumbuh 7%, bagaimana ceritanya? Kan saya mengamati, ya. Menurut orang Indef itu, siapa yang namanya Bima Yudhistira Adinugraha itu ya, dari Indef, dari Institute Indef itu apa sih? Institute for Democratic and Finance itu ngitung kalau 7% itu terlalu ambisius. Paling akan tumbuh ekonomi di kuartal kedua ini cuman 1% atau 2% paling tinggi. Itulah memikir intelektual yang jujur. Jangan intelektual jujur yang mengkritik kebijakan pemerintah itu terus dimasukkan penjara seperti orang-orang.
Sekarang zaman-zaman susah gini Bu, menurut saya dikeluarkan orang-orang yang berbeda pendapat itu terus dirangkul untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Lah kok enak mereka di penjara? Ya di dalam baru di penjara. Seperti Gus Nur malah mengeluarkan satu buku namanya judulnya Yang Benar di Penjara, yang salah Pesta Pora. Ya udah gitu aja Bu. Jadi pikiran-pikirannya itu malah kalau di penjara malah nggak bisa kita pakai, padahal mereka punya perspektif yang khas, punya paradigma yang khas dalam turut bersama-sama membawa Indonesia lebih maju. Bukan pemerintah aja yang bisa mikir bener itu. Mereka tuh orang yang cerdas juga, malah dimasukin penjara. Ya udah, malah menghasilkan buku tuh Gus Nur itu. Silakan Ibu kalau mau beli 135.000 bukunya Gus Nur, bagus Bu. Pengalaman dia di penjara di Mabes Polri sampai sekarang belum keluar gara-gara mengkritik pemerintah. Ya pemerintah yang Ibu ada di dalamnya itu. Harganya 135 Bu, bukunya 167 halaman. Silakan transfer Bu ya, Bu Menteri. Jangan ngurusin ekonomi, sekali-sekali lihat tuh pengalaman batin seorang yang di penjara, seorang Gus Nur ya, sang penjebol tembok beton kezaliman. Dia berani Bu, malah di penjara. Untuk kebaikan negerinya kok di penjara. Ya harganya 135.000, silakan transfer dan ke BRI Syariah 1012 6567 81 Bu. Jangan lupa Bu Menteri di ini kirim alamat yang lengkap dan dikonfirmasikan ke WA saya pribadi ini 0812 1200 6145. Oh ya, saya sudah ketemu pihak BRI Syariah di Parung, katanya baru setelah Lebaran BRI Syariah itu bisa diubah ke BSI, Bank Syariah Indonesia. Selamat bekerja Bu Menteri. Saya doakan Indonesia cepat keluar dari krisis yang betul-betul menyengsarakan rakyat dan memukul bukan saya saja, tapi anak, mantu, dan cucu saya sebagai rakyat kecil yang tidak punya kekuasaan apa-apa kecuali menerima akibat dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang selalu meleset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.